Kenapa semakin banyak generasi yang cerdas mengenai teknologi, membuat konten, dan selalu update, dan memiliki pengetahuan yang luas, tetapi mereka tidak memiliki nilai-nilai karakter yang baik. Itu semua diakibatkan karena kita sebagai guru agama Kristen hanya mendidik mereka tentang pengetahuan, tetapi tidak pernah mendidik mereka bagaimana sih cara membuat karakter yang baik itu dan bagaimana cara menerapkannya. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Friskaryani Trisno dari kelas PAK 2A 2024, dan hari ini saya akan berbicara hal yang seringkali dilupakan tetapi sangat penting, yaitu mengenai cara pengajaran Alkitab dapat menjadi alat utama dalam menanamkan nilai karakter, khususnya bagi generasi masa kini yang hidup di dalam dunia digital dan seringkali dihadapkan dengan situasi tantangan moral. Di sini saya akan membaginya menjadi 3 poin, yaitu yang pertama, karakter sangat penting tetapi sering dilupakan. Nah, sekarang itu kan kita hidup di zaman yang katanya serba instan. Kalau mau makan tinggal order, kalau mau ngobrol tinggal chat, mau viral pun tinggal ikut tren. Tapi yang masih menjadi pertanyaan, kenapa tidak diciptakannya aplikasi yang bisa membuat karakter kita itu menjadi baik? Banyak sekali anak-anak zaman sekarang yang menghalalkan segala cara untuk mereka bisa mendapatkan nilai yang tinggi. Contohnya, mereka menyogok orang agar mereka bisa mendapatkan nilai yang tinggi, dan mereka terkadang memvalidasi diri mereka sendiri serta mengatakan hal-hal yang menurut mereka baik tetapi tidak menerapkan karakter-karakter yang baik, sehingga mereka semua itu melupakan karakter yang baik itu bagaimana. Kini disiplin itu berubah menjadi tekanan dan integritas berubah menjadi pencitraan. Karena itu, kita sebagai guru agama Kristen atau pendidik agama Kristen penting sekali mengajarkan mereka dalam membentuk karakter Kristen yang baik, yaitu yang serupa dengan Kristus, bukan hanya sekedar memberi pengetahuan atau bukan hanya sekedar mengajarkan mereka, tetapi kita harus menerapkan secara langsung kepada mereka bagaimana karakter yang baik. Lalu, poin yang kedua adalah Alkitab tidak hanya sekedar dibaca, tetapi harus dihidupi. Kenapa Alkitab itu sangat penting dalam pembentukan karakter? Karena Alkitab itu bukan hanya sekedar buku rohani yang mengajarkan tentang hal-hal moral, tetapi Alkitab itu mengajarkan bagaimana sih karakter Allah yang mencerminkan karakter Allah. Kan pasti kita tahu nih, karakter Allah itu kan kasih, keadilan, kesabaran, dan pengampunan. Dan hal ini sangat relevan untuk anak-anak atau generasi zaman sekarang. Kita sebagai guru pendidik agama Kristen, jadi bukan hanya memberitahu mereka bagaimana sih cara membentuk karakter yang baik, tetapi kita harus mengajak mereka untuk membentuk karakter yang baik di tengah dunia yang penuh dengan tekanan sosial dan tantangan moral. Nah, kita sebagai guru agama Kristen nih harus menumbuhkan rasa itu kepada mereka agar mereka bisa tertarik. Lalu, poin yang ketiga yaitu cara relevan menanamkan karakter melalui Alkitab. Nah, ini adalah hal yang paling penting karena kita harus mengajarkan ajaran Alkitab kepada generasi-generasi zaman sekarang. Yang kita tahu, mungkin generasi zaman sekarang itu kebanyakan banget yang tidak baca Alkitab kan. Nah, jadi kita harus mengajarkan kepada mereka bagaimana sih cara membaca Alkitab, bagaimana sih cara merubah karakter itu agar bisa menjadi karakter yang baik. Nah, lalu setelah itu kita bisa membuat ruang diskusi. Jadi di dalam ruang diskusi itu tidak hanya dibuat dalam satu arah, tetapi kita harus buat dari berbagai arah. Kita menanyakan bagaimana mereka, lalu menanyakan pendapat-pendapat mereka, apa yang harus mereka perbuat, karakter seperti apa sih yang baik seperti itu. Jadi kita harus menunjukkan kreativitas
sebagai guru agama Kristen atau pendidik agama Kristen agar anak-anak generasi tersebut tuh tidak bosan saat kita menerangkan tentang karakter Kristen. Nah, contoh nyatanya tuh juga kita harus menerapkan dalam diri kita. Jadi, kita sebagai pendidik agama Kristen bukan hanya berbicara saja, kita menyuruh mereka begini ya anak-anak karakter yang baik, begini ya cara melakukannya, tetapi dari diri kita sendiri harus kita tanamkan. Contohnya, kita harus menjadi orang yang penyabar, pemaaf, dan jujur. Kalau kita tidak penyabar, pemaaf, dan jujur, bagaimana anak-anak ingin mengikuti kita? Karena anak-anak generasi muda zaman sekarang itu lebih cenderung mencontoh apa yang kita lakukan daripada apa yang kita terangkan kepada mereka. Kita tidak bisa merubah semua orang secara sekaligus, tetapi melalui pengajaran Alkitab yang kita berikan kepada mereka, kita bisa menanamkan satu nilai dalam hati mereka, dan itu bisa mereka ingat serta mereka lakukan atau mereka terapkan secara langsung. Dan itu bisa menjadi salah satu awal yang baik dalam pembentukan karakter mereka. Karena karakter itu ibaratkan benih, kecil saat ditanam, tetapi bisa menjadi pohon besar saat dirawat dengan baik. Nah, tugas kita sebagai guru pendidik agama Kristen adalah merawat benih tersebut sehingga mereka bisa menjadi pohon besar dan bisa berbuah dan bertumbuh menghasilkan buah yang baik, yaitu menghasilkan generasi-generasi yang baik. Baiklah, sampai di sini pidato singkat dari saya. Jika terdapat kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.